Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fredly Fridolin Ahmad Pukuri, NIM 2025 06000296, program studi S1 Hukum Universitas Syekh Muhammadiyah. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait penegakan hukum pada kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban dengan inisial YTR berusia 29 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sebelum kita memulai berdasarkan berita dan pernyataan resmi dari Polda Jawa Barat mengenai kasus ini bahwa belum ada pengumuman secara resmi pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Namun, jika kita melihat dari asas legalitas dan tindak pidana yang dimulai pada tahun berapa, kita bisa melihat bahwa berdasarkan tindak pidana sesuai dengan laporan dan keterangan bahwa korban tersebut telah disekap selama kurang lebih 3 tahun. Artinya perbuatan tersebut sudah dimulai ketika KUHP yang lama masih berlaku. Nah, dan yang kedua, berdasarkan asas legalitas. Nah, asas legalitas ini menghendaki bahwa setiap orang diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Nah, berdasarkan keterangan bahwa korban itu disekap selama kurang lebih 3 tahun, otomatis apa yang tadi saya jelaskan bahwa perbuatan tersebut dimulai ketika KUHP lama masih berlaku. Dan mungkin menurut saya, kemungkinan besar penyidik akan menggunakan KUHP lama, khususnya tentang pasal 33 dan pasal 351 tentang penganiayaan. Alasan saya, berdasarkan fakta yang diberitakan, penyekapan telah dimulai sekitar 3 tahun yang lalu sebelum korban ditemukan, sehingga perbuatan pidana tersebut telah terjadi ketika KUHP lama masih berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana dinilai berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Jadi, berdasarkan keterangan, kemungkinan besar KUHP lama dikenakan kepada pelaku. Nah, hal ini sejalan dengan asas legalitas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, meskipun KUHP baru telah berlaku sejak 2 Januari 2006, berdasarkan berita resmi, belum ada informasi apakah pasal lama atau pasal baru yang dikenakan. Nah, tetapi di sini saya mencoba berdasarkan dua hal tersebut menggunakan pasal lama. Dan mohon maaf apabila kalau ke depannya ternyata mereka menggunakan KUHP yang baru. Di sini saya akan mencoba jika bagaimana penyidik menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 33 dan pasal 351. Nah, sebelum kita memulai, kita akan ke latar belakang dahulu yang menjadi kerangka hukum dan konteks kasus korban dengan inisial ETR. Nah, di sini latar belakang yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini mengapa kita membahas Indonesia negara hukum? Karena setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa terkecuali. Dan yang kedua, hak perlindungan hukum setiap warga negara. Nah, di sini negara menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk perlindungan dari tindak kekerasan, penyekapan, penganiayaan, maupun hal-hal lainnya yang melanggar hak kebebasan. Nah, dan yang ketiga, kasus korban sebagai sorotan publik. Nah, kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR
di Kabupaten Bandung menjadi perhatian publik. Nah, ini menjadi contoh nyata pelanggaran HAM di Indonesia dan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dan yang kedua, tujuan presentasi. Yang pertama, menjelaskan konsep penegakan hukum, di mana kita akan memahami konsep dan tujuan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, menganalisis kasus dan dasar hukumnya. Nah, di sini saya akan mengkaji kronologi kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Nah, di sini saya menganalisis dan mengkaji kasus menurut pemahaman dan pemikiran saya sendiri. Nah, di sini pasal yang diterapkan yaitu pasal 333 dan pasal 351 KUHP. Nah, ini pasal 33 dan 351 merupakan pasal KUHP lama, dan ini juga belum pasti apakah akan dijatuhkan kepada korban atau menggunakan KUHP yang baru. Mohon maaf, apakah ini akan dijatuhkan kepada pelaku KUHP lama atau KUHP baru. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pencegahan. Nah, tujuan dari presentasi ini, setelah kita mengkaji kasus ini, mungkin kita bisa merumuskan rekomendasi untuk mencegah kasus yang serupa. Kemudian peningkatan edukasi hukum dan penguatan perlindungan korban kekerasan. Nah, relevansi topik yang pertama karena topik ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, di mana di Indonesia sendiri masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selain yang kita bahas. Kemudian yang kedua, perlindungan HAM sebagai kewajiban negara. Nah, selain kita membahas tentang kasus ini, kita juga membahas tentang bagaimana negara menjamin hak asasi setiap warga negara, sehingga setiap warga negara mendapat respon hukum yang tegas dan berkeadilan. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang memberikan efek jerah. Nah, di sini bagaimana penegakan hukum memberikan efek jerah bagi pelaku, sehingga masyarakat memahami apa tindakan yang diperbuat, apakah ini merugikan orang lain apa tidak, dan mengetahui apakah perbuatan ini berakibat memberikan hukuman yang lama atau tidak. Nah, pengertian penegakan hukum. Kalau menurut ahli, yaitu Sorjono Soekanto, nah, penegakan hukum itu proses menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian dari ahli, kita sudah tahu bahwa tujuan penegakan hukum yang pertama, kepastian hukum. Nah, kepastian hukum di sini bahwa setiap warga negara dijamin bahwa mereka dilindungi oleh hukum. Kemudian yang kedua, keadilan. Nah, di sini bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan perlakuan. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Nah, di sini berbicara tentang hukum harus memberikan manfaat nyata bagi warga Indonesia. Nah, dasar hukum penyekapan. Berdasarkan pemahaman analisis saya, mungkin dasar hukum yang akan diberikan yaitu pasal 33 atau dasar hukum penyekapan. Kenapa disebut penyekapan? Karena penyekapan ini merampas kemerdekaan seseorang. Nah, kenapa demikian? Karena yang pertama dilakukan dengan sengaja, dan yang kedua bahwa jelas menyekap yaitu perbuatan yang melawan hukum, dan yang ketiga merampas kemerdekaan seseorang, di mana ini sudah melanggar hak asasi manusia dalam hidup bebas
Nah, di sini dalam pasal 33, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan yang kedua, dasar hukum menurut saya, dasar hukum penganiayaan yang diatur dalam 351. Nah, unsur-unsur yang memenuhi pasal 351 atau pasal penganiayaan, yang pertama, dilakukan dengan sengaja, kemudian menimbulkan rasa sakit pada korban, sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitas atau memiliki cacat atau luka pada tubuh. Nah, dalam kasus ini, pelaku terbukti sengaja melakukan kekerasan fisik, yaitu adanya bekas luka pada wajah, bekas memar pada tubuh, kemudian ada bekas-bekas paksaan, yaitu dipaksa untuk tato di tangan, sehingga menimbulkan luka fisik maupun gangguan mental, sehingga memenuhi seluruh unsur-unsur penganiayaan. Nah, kita akan masuk ke kronologi kasus. Nah, kronologi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban terungkap setelah adanya laporan dan penyelidikan aparat kepolisian. Nah, di sini korban ditemukan dalam kondisi memerlukan pertolongan medis. Nah, di sini terduga sempat kabur, kemudian berhasil diamankan oleh pihak Polda Jawa Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah, di sini pengembangan kasus secara resmi, update resmi dari Polda Jawa Barat. Nah, yang pertama korban dibawa ke Rumah Sakit RSUP Dr. Hasan Sadikin di Bandung setelah ditemukan dalam kondisi lemah akibat dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dialaminya. Dan yang kedua, adanya laporan dan dilakukan penyelidikan. Nah, setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi dari keluarga, tim penyelidik langsung mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi atas kasus ini. Dan yang ketiga, penangkapan terduga. Kenapa disebut terduga? Karena belum ada keputusan resmi bahwa pelaku yang dimaksud benar dan betul melakukan perbuatan demikian. Kemudian salah satunya asas tidak bersalah. Sebelum pelaku ditetapkan sebagai tersangka, pelaku diberi asas tidak bersalah. Apabila sudah ada proses hukum dan ditetapkan, maka pelaku akan menjadi tersangka. Nah, timeline kasus, nah yuk, kronologi penanganan kasus penyekapan. Nah, yang pertama setelah penyekapan dan pertolongan medis. Nah, ini di sini setelah mengalami penyekapan dalam jangka waktu lama, kemudian berhasil ditemukan korban setelah dirujuk ke RS Rumah Sakit Bandung. Kemudian yang kedua, adanya pelaporan dari keluarga korban dan dilakukan tindakan lebih lanjut dari kepolisian. Dan yang ketiga, setelah mendapat laporan, polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, menurut saya analisis unsur pidana yang terdapat dalam kasus YTR, yang pertama pasal 333 KUHP yaitu unsur penyekapan. Kemudian yang kedua pasal 351 KUHP unsur penganiayaan. Dan dari dua ini ada fakta-fakta, yaitu fakta kasus yang menguat sehingga memberikan bukti yang kuat bahwa betul pelaku
melanggar pasal 333 dan 351. Nah, dari kasus ini sudah ada proses penegakan hukum, yaitu adanya laporan dan penyelidikan, penetapan, dan penuntutan. Di sini penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup, berdasarkan hasil visum dari korban, berdasarkan keterangan para saksi, kemudian keterangan dari tersangka sendiri. Nah, kemudian berkas dilimpahkan, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian yang ketiga, persidangan dan putusan. Nah, di sini akan ada proses persidangan di pengadilan, kemudian ada pemeriksaan lagi saksi dan bukti yang ada, kemudian adanya putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dari pembahasan ini kita akan membahas tentang dampak bagi korban. Nah, dampak bagi korban tersendiri, kalau yang nampak dan yang jelas yaitu dampak fisik, di mana korban mengalami cacat pada wajah dan pada bagian-bagian tubuh. Nah, dan yang kedua, berdasarkan 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 keterangan daripada korban dan pelaku, apa yang telah dilakukan oleh pelaku, bahwa korban mengalami trauma mendalam dan rasa ketakutan yang berkepanjangan, serta adanya gangguan mental akibat kekerasan dan perampasan hak asasi manusia yang dialaminya. Dan yang ketiga, dampak sosial. Nah, dari kasus ini korban mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, serta menurunnya rasa percaya diri akibat stigma sosial dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Nah, kita akan membahas hambatan penegakan hukum. Tantangan dalam proses penegakan hukum kasus ini, yang pertama, korban dan saksi. Nah, kenapa setelah 3 tahun baru kasus ini ketahuan? Nah, yang pertama, korban nih seringkali takut untuk melapor karena adanya ancaman atau tekanan dari pelaku. Kemudian yang kedua, kurangnya saksi yang bersedia memberikan kesaksian sehingga memperlemah proses pembuktian di persidangan. Nah, yang kita lanjut, alat bukti dan trauma dari korban. Nah, sulitnya memperoleh alat bukti yang kuat menjadi kendala utama di penyidikan. Kemudian juga kondisi trauma korban juga menghambat proses pemeriksaan dan pemberian keterangan secara lengkap. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Nah, tekanan dari lingkungan sosial masyarakat membuat korban enggan mengungkapkan kasus. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari kasus ini, kesimpulan yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku, yaitu penyekapan dan penganiayaan, berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan analisa saya, melanggar pasal 333 dan 351 KUHP. Dan yang kedua, apabila kedepannya terbukti dan benar, nah, penegakan hukum harus adil dan pasti dan harus memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan yang ketiga, diharapkan peran aktif masyarakat. Jadi masyarakat harus peduli, mungkin di lingkungan sekitarnya terlihat mencurigakan, segera laporkan ke aparat setempat. Nah, rekomendasi ataupun saran dari kasus ini, yang pertama, percepat proses penyidikan. Tapi saya yakin bahwa polisi mempercepat proses penyidikan dan pasti segera selesai penyidikan ini. Kemudian yang kedua, perlindungan maksimal bagi korban, di mana kita harus memberikan perlindungan dan perawatan bagi korban, karena korban pastinya mengalami trauma mental, trauma psikologi,
juga cacat. Kemudian ketiga, adanya edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang menyimpang dari peraturan maupun undang-undang yang melanggar hukum ada sanksinya. Kemudian yang terakhir, keempat, koordinasi antar aparat setempat. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada salah dalam memberikan pernyataan maupun apa yang saya ucapkan terdapat salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.